dan patut niki. Samian niki sanewenten riki jadi dari ke niki. Om Namah Shivaya. Enggak tahu dikasih. Kedes gitu. Lisan. Kedes gitu. Coba dulu, Jok. Coba dulu. Kali ini. Lain lagi wawancara, saya sedikit ada gesekan energi karena memang terkadang makhluk-makhluk astral itu berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda, begitu ya Bang Bu ya, berbeda-beda. Dan saya memang tadi diberikan sinyal energi untuk mewujudkan satu benda dari gaib untuk dimanifestasikan, tapi mungkin benda itu memang harus diberikan oleh beliau Mangku, begitu. Sehingga ya mulai ada kerancuan sedikit tadi ya, ada yang abrection itu kesurupan. Ya. Oke, bisa ditunjukin tadi benda apa sih sebetulnya? Boleh Bang. Jadi tadi ada benda gaib dari beliau ya, yang mungkin saya diberikan kesempatan untuk memanifestasikan benda ini. Ini seperti kalau saya lihat seperti daun sirih. Jadi memang energinya keajaibannya ini nanti karena kuasa Tuhan ya, pasti ini untuk kesembuhan ya. Kalau di sini mungkin karena kuasa dewa ya. Begitu. Ini saya berikan, memang hak untuk Mangku selaku pemimpin di sini, dan beliau juga memang berperan untuk membantu pengobatan ya Mangku ya di sini. Saya serahkan pada Mangku ya. Gitu. Ya. Cukup. Sholatullahi malahat kawakib. Sholatullahi malahat kawakib. Alamad khairi ma rakiban najaib. Alamad khairi ma rakiban najaib. Eman temen wong ganteng ora sembayang. Eman temen wong ganteng ora sembayang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembayang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembayang. Sholatullahi malat kawakib. Sholatullahi malat kawakib. Alamad khairi ma rakiban ajaib. Alamad khairi ma rakiban ajaib. Eman temen wong ayu ora sembayang. Eman temen wong ayu ora sembayang. Siti Fatimah ayu yo gelem sembayang. Siti Fatimah ayu yo gelem sembayang.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur sambung rasa semua. Salam bahagia tanpa batas. Kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana mengaktifkan khodam di dalam diri kita. Jadi banyak yang masuk di WhatsApp saya request ya, bagaimana untuk mengaktifkan khodam di dalam diri. Baik, sudah banyak yang request dan memang saya belum pastikan untuk membuat, tapi saat ini kebetulan saya lagi santai dan ingat, dan ini saya di kota Surabaya, tepatnya di kediaman orang tua saya. Jadi sebelum membahas jauh perihal bagaimana mengaktifkan khodam di dalam diri Anda, sedulur sambung rasa semua wajib memahamin dulu apa itu khodam. Karena saya banyak WhatsApp yang masuk, ternyata sedulur banyak yang gagal paham mengenai khodam itu sendiri, sehingga juga banyak menjadi korban pembodohan spiritual di Nusantara. Ya, jadi banyak yang ingin diaktifkan khodamnya atau bahkan rela mengeluarkan uang untuk membayar agar diberikan khodam. Saya katakan ini adalah sebagian daripada doktrin yang kurang tepat. Ya, yang selama ini saya katakan itu adalah pembodohan spiritual, sedulurku. Jadi sedulur harus lebih waspada dan hati-hati. Banyak di luar sana ya teman-teman yang spiritualnya masih lemah, pemahaman ilmu supranatural masih lemah, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jadi memberikan jasa untuk pengaktifan khodam dan sebagainya. Oke, ini tidak usah terlalu panjang lebar karena waktu saya juga tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan materi-materi, tema-tema yang saya berikan di dalam YouTube Kisambung Roso ini dan Jejak Keramat bermanfaat. Ya, tidak hanya perjalanan-perjalanan spiritual untuk menyusuri jejak keramat, menguak kegaiban di lokasi-lokasi tertentu, tapi saya ingin sekali untuk berbagi paham seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar channel ini bermanfaat dan teman-teman semakin bertambah cerdas pemahaman spiritualnya, terutama saya ya, jadi bermanfaat. Jadi saya sebenarnya juga mengingatkan atau mencerdaskan spiritual diri saya sendiri untuk mengajak bersama-sama sedulur sambung rasa agar lebih cerdas dalam berspiritual bersama Kisambung Roso ya, insyaallah ya. Jadi begini sedulur, apa sih khodam itu sebenarnya? Ya, ini menurut versi saya dan menurut pemahaman saya ya. Jadi jangan samakan pemahaman sama dengan yang di luar. Mungkin kalau ada ya alhamdulillah mungkin sama. Tapi kalau tidak sama, bagi sedulur yang tidak sepaham dengan saya, tidak perlu nyinyir atau bermental miskin dengan berkomentar yang negatif ya. Jangan menebar benih virus pembodohan spiritual. Jangan menebar benih virus negatif di dalam channel YouTube saya yang akan menyebabkan Anda terblokir di channel ini, terutama di WhatsApp saya juga ya. Jadi kita berbagi di YouTube saja. Kalau memang untuk konsultasi, saran saya datang ya di lokasi saya, atau nanti insya Allah bulan Maret ya, saya akan mengadakan setiap 3 bulan sekali. Ini nanti schedule terdekat bulan Maret ya, setelah saya pulang umroh. Nanti saya akan adakan training spiritual khusus bersama saya ya, yaitu bersama Sambung Roso Spiritual Education nantinya, agar kita sama-sama belajar di sana, kita sharing di sana. Jadi saya tidak bermaksud menggurui di sini, tapi kita sama-sama belajar sedulurku, begitu ya. Oke, jadi gini, apa sih khodam itu? Di
materi saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan di sana. Mungkin ada yang baru ngelihat, bisa dipelajari lagi di materi saya sebelumnya. Yang baru melihat, saya akan jelaskan sedikit. Apa sih sebenarnya khodam itu? Biar apa? Biar lebih paham, biar tidak gagal paham mengenai khodam. Khodam itu adalah makhluk halus, makhluk astral, atau bisa diartikan itu juga sebagian orang memahamin itu adalah dari jin, golongan jin, ya, atau makhluk gaib atau lain sebagainya. Intinya saya sebut itu adalah bagian daripada makhluk astral, jenis atau apapun itu sebagian daripada istilah, ya. Setiap keyakinan, setiap pemahaman setiap orang beda-beda. Saya tidak bisa memaksa. Tapi di sini dalam pemahaman Ki Sambung Roso, ya, khodam itu adalah sebenarnya pembantu, ya. Artinya kan pembantu, jin pembantu atau jin yang membantu kita. Kita sudah ada sebenarnya semenjak kita lahir, itu kita diberikan, yaitu namanya khorin. Itu juga jin, ya, yang mengikuti kita, menyerupai diri kita. Saya anggap itu adalah dulur sejati kita, ya, sedulur kita. Ada di luar sana mengatakan sedulur papa dan sebagainya. Nanti itu pembahasannya lebih luas lagi sedulur. Tidak bisa dijelaskan di sini bagaimana sedulur papat itu bagaimana, tidak bisa, karena butuh proses, dan agar tidak gagal paham itu harus bertemu. Nanti insya Allah kita akan dipertemukan Allah dalam training saya spiritual bersama saya, ya. Jadi khodam itu adalah jin pendamping. Pendamping khodam itu sebenarnya sedulurku. Jadi jangan salah paham mengenai khodam. Apakah khodam itu termasuk setan dan sebagainya? Wallahu alam. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi untuk memahami itu setan atau intinya itu adalah makhluk astral atau makhluk gaib. Dan dipetak-petak lagi, digolong-golongkan, ada khodam macan, ada khodam banyak lah. Istilah-istilahnya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas ini saya berikan pemahaman agar sedulur lebih paham. Mayoritas mereka yang masih baru memahami ilmu supranatural itu terpetakan oleh khodam-khodam yang bisa disebut dengan khodam macan, ya, harimau dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah mempunyai power yang luar biasa. Harimau dan sebagainya itu mempunyai power yang sangat-sangat luar biasa menurut mereka. Itu sedulur. Nah, ini saya kembalikan sedulur sendiri bagaimana memahamin. Yang intinya di sini saya akan memberikan cara bagaimana mengaktifkan khodam. Nanti khodamnya apapun yang Anda harapkan sebenarnya sedulur. Jadi tidak hanya khodam macan. Kalau memang ini khodam macan ya boleh Anda mengaktifkan khodam macan tersebut, ya. Jadi itu karakter sebenarnya. Karakter yang membentuk di dalam khodam tersebut. Ya, kembali lagi pembahasan saya sebelumnya, saya katakan itu juga adalah sebagian daripada energi yang tak kasat mata. Jadi jin atau makhluk-makhluk astral itu adalah juga bagian daripada energi. Dia membentuk, termanifestasi oleh pikiran Anda. Jadi jika Anda ingin mengaktifkan khodam dalam diri Anda, maka hal yang pertama yang harus Anda pahamin adalah apa itu khodam. Esensi dari khodam itu apa? Ya, harus dipahamin, jadi jangan salah. Dan bagi mereka yang memang mempunyai extra sensory perception yang sudah meningkat atau mata batin, mata gaibnya sudah terbuka, maka dipastikan bisa merasakan minimal, melihat kemudian atau mendengar khodam itu apa. Khodam itu bagaimana? Bagi yang sudah aktif. Nah, yang belum aktif, Anda harus melihat tayangan saya sebelumnya, ya, mengenai membuka mata batin. Kalau tidak, maka Anda susah untuk memahami khodam ini, karena Anda harus peka dulu, harus extrasensory perception Anda harus benar-benar terbuka dulu. Begitu ya. Kembali lagi, bagaimana caranya? Cukup dengan memahami karakter dari khodam yang akan Anda bangkitkan, sehingga Anda bisa sefrekuensi, sesinergi dengan
khodam yang akan Anda aktifkan, energi yang akan Anda hadirkan, Anda bentuk menjadi khodam apa. Paham? Jadi Anda membentuk energi tersebut menjadi khodam apa. Itu apakah nanti bisa nyata? Wallahu alam. Ya, nyata atau tidak nyata, seharusnya Anda cerdas bahwa gaib itu tidak nyata. Ya, yang namanya gaib itu tidak bisa nyata seperti ini, tidak. Itu tetap ada di alam gaib. Itu mungkin muncul, kenapa kok bisa setan, jin dan sebagainya muncul di depan saya? Itu sebenarnya hanya di alam pikiran Anda, belum tentu di alam pikiran atau di mata gaib teman Anda. Ini yang harus Anda pahamin agar Anda tidak gagal paham. Ya, ini yang perlu Anda pahamin. Jadi jangan sampai gagal paham mengenai khodam itu. Jadi sedulur harus benar-benar paham dulu ya akan hal ini. Oke? Karena kalau tidak paham susah nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke? Kemudian bagaimana caranya? Ada beberapa cara sedulur bisa memanfaatkan puasa. Puasa di sini saya sarankan untuk puasa 3 hari minimal. Tepatnya di hari kelahiran Anda. Contoh, hari kelahiran Anda adalah hari Jumat. Jumat Legi. Berarti hari Jumat itu ditaruh tengah, diapit, ditaruh tengah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu Anda puasa. Ya. Nah, di tengah-tengah pas hari lahir Anda itu, Anda malam jangan tidur. Ya, jadi ini dengan puasa. Ya, kalau tanpa puasa dengan cara meditasi. Ya, jadi dengan meditasi setiap tengah malam Anda hadirkan pikiran Anda, konsentrasi yang tinggi, fokus pada energi yang akan Anda bentuk. Ya, karena dimanapun ini ada energi. Energi ini bisa membentuk apapun. Ya, karena energi itu bisa hilang, bisa muncul, atau keberadaannya mungkin tidak bisa dirasakan seperti itu. Dimanapun tempat itu pasti ada. Makanya saya bilang dimanapun tempat itu pasti ada makhluk-makhluk astral yang mungkin kita tidak bisa melihat sewaktu-waktu. Ya, jadi tidak semua orang itu meskipun sudah terbuka, termasuk saya, itu tidak bisa dipastikan saya bisa melihat apa yang Anda lihat, tidak bisa. Karena alam gaib itu setiap orang itu berbeda-beda. Ya, mata gaib setiap orang itu tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa juga sefrekuensi, kadang berbeda. Begitu. Ya. Karena memang kegaiban itu ada di dalam pikiran kita sendiri, hakikatnya sedulur. Ini yang harus sedulur pahamin. Oke? Jadi itu puasa 3 hari. Di tengah puasa Anda niatkan tengah malam sekitar jam 1, jam 2 Anda duduk meditasi. Minta sama Allah, ya, minta sama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, saya mohon izinkan saya untuk mengaktifkan khodam apa Anda sebutkan untuk menjaga diri saya. Gitu. Ya, ini bagi sedulur yang memang ingin memahami perihal khodam atau mengaktifkan khodam. Kadang ada yang buat apa, nggak perlu ya. Memang ada yang seperti itu. Bagi saya juga saya tidak perlu. Karena ada Allah yang sudah menjaga. Ini harus garis bawah yang harus Anda pahami. Tapi di sini it's okay. Saya akan memberikan pemahaman karena sesuai request pesan dari teman-teman yang sudah WhatsApp. Ya, beberapa orang, banyak sih sebenarnya. Jadi itu, tanpa doa harus. Apakah ada amalan atau mantra? Tidak, ya. Karena mantra itu juga bagian daripada doa. Mantra itu sebenarnya pengulangan atau repetisi sugesti, ya, atau afirmasi. Itu sama. Cuman kadang ada orang yang memang lebih senang dengan mantra. Ya, mantra-mantra itu bahkan kadang nggak tahu artinya, tapi dirapal. Kenapa bisa terjadi? Karena apa? Yang merapal itu pikirannya sebenarnya yang akan membentuk hal itu terjadi. Jadi yang merapal kita baca itu pikiran kita yang bermain, yang membentuk fokus di keyakinan, fokus di tujuan.
Jadi kalau saran saya, kalau Anda butuh mantra, ucapkan aja afirmasi yang Anda butuhkan. Jika masuk ke dalam kondisi meditasi, saya akan mengaktifkan. Saya akan mengaktifkan khodam macan dalam diri saya. Saya akan mengaktifkan khodam macan dalam diri saya. Itu diulang-ulang. Tanpa pakai bismillah boleh, tanpa bismillah juga boleh, bebas. Ini sesuai pengalaman saya dan murid-murid saya yang sudah saya ajarkan dan dipraktekkan. Hasilnya maksimal selama Anda yakin, selama Anda benar-benar melakukan caranya dengan tepat. Begitu sedulur. Ya. Jadi sederhana sebenarnya caranya hanya itu. Hanya puasa 3 hari. Itu memang penting sedulur. Waktu hari lahir itu harus, ya. Dan saya harap puasanya ini niatkan untuk ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian saat Anda melakukan meditasinya baru Anda niatkan, ya, niatkan untuk mengaktifkan khodam. Seperti itu. Jadi hari di tengah itu Anda meditasi. Pertama dan terakhir tidak perlu di tengah. Nah, nanti tanda ketika khodam itu aktif, apa yang Anda munculkan, terkadang tubuh Anda itu bisa merasakan minimal ada pergerakan atau getaran khusus saat Anda meditasi merasakan. Atau bahkan seperti sebelum-sebelumnya itu murid-murid saya itu bisa merasakan atau bahkan melihat khodam itu nyata di depan dalam diri atau muter keliling maksudnya. Anda melihat, nah itu khodam Anda. Itu ketika benar-benar Anda sudah terbiasa melihatnya, nanti ada step by stepnya. Nanti Anda bisa berkomunikasi, ya. Atau bahkan mereka sendiri yang akan mengajak komunikasi Anda. Apakah bisa semua orang? Bisa. Semua orang mempunyai kemampuan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan sejak lahir. Itu bekal. Jadi jika Anda ragu akan kemampuan diri Anda, itu Anda tidak akan dimampukan Tuhan, ya. Sama halnya Anda meremehkan Tuhan. Ingat sedulurku, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Kekuatan khodam pun itu sebagian daripada kekuatan Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka khodam pun tidak ada kekuatan untuk membantu kita. Ini yang harus Anda pikirkan. Jadi saya kembalikan lagi, kalau masih mau mengaktifkan khodam dan sebagainya, dipikir dalam hal ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya, mungkin di tingkat Anda yang memang masih senang dengan bermain khodam, bolehlah. Ini saya bagikan. Ini sangat efektif dan dulu saya melakukan dengan cara yang sangat sederhana ini dan hasilnya memang luar biasa. Ya, nanti bisa dites ke orang-orang yang aktif kepekaannya atau extrasensory perceptionnya atau mata gaibnya. Bisa dicoba, bisa suruh merasakan. Ada duduk diam, aktifkan khodamnya. Panggil dia, khodamku, apa yang Anda hadir, datang, terus apa yang Anda perintahkan. Itu nanti step by step. Jadi step-stepnya itu aktifkan dulu. Setelah Anda bisa merasakan, nanti perlahan Anda bisa melihat. Setelah melihat, baru berkomunikasi. Setelah berkomunikasi, baru nanti bisa untuk diperintah. Ya, dicoba untuk diperintah. Ya, bagi Anda yang mau mempelajari hal ini, mau praktek, aman-aman saja selama niatnya baik. Ingat, niat baik itu akan berdampak baik. Niat yang negatif maka berdampak negatif. Ini aja pesan saya, sedulur. Jadi itu teknik mengaktifkan khodam diri. Semoga bermanfaat, ya. Dan jika bermanfaat, bagikan agar teman-teman yang mungkin nggak punya duit, ya, yang masih berharap gratis, ini bisa dibagikan. Agar apa? Mereka juga dapat manfaatnya, sedulur. Kan kasihan kalau mereka nggak dapat duit, nggak ada duit, dia juga kepingin mengaktifkan khodamnya. Sedangkan di luar sana mahal-mahal, ya. Kalau saya tidak menerima jasa untuk jual beli khodam atau mengaktifkan khodam, ya, daripada Anda kecewa nantinya karena nggak bisa merasakan, jauh lebih baik Anda praktekkan cara ini dulu. Atau minimal Anda buka mata gaibnya,
biar bisa membuktikan merasakan keberadaan khodam tersebut. Oke, harapan saya semoga bermanfaat channel YouTube ini, dan bagikan, jangan lupa like. Yang baru subscribe dulu. Saya akan memberikan materi-materi yang lebih luar biasa nanti ya, sesuai waktu saya juga ya, karena saya bikin video ini saya santai. Lagi-lagi santai gitu saya bikin. Sekarang jam setengah dua malam. Nah, waktu santai saya bikin ya, demi sedulur sambung rasa semua. Ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin saya nanti mohon maaf akan menjeda, saya tidak upload lagi untuk beberapa minggu karena saya harus menjalankan ibadah umroh dulu di tanah suci. Mudah-mudahan di sana saya bisa mendoakan, saya bisa live untuk mendoakan sedulur sambung rasa semua di sana ya. Amin. Dan juga terima kasih sudah mendoakan saya untuk perjalanan saya. Semoga doanya kembali kepada sedulur sambung rasa semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan sedulur sambung rasa hidupnya mulia, berkah, rezekinya mengalir tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan saya banyak di sosmed. Ya, Ki Sambung Rasa hanya mempunyai nomor 0812177170009, rekening BCA 13020075942. Ya, Facebook Dian Anugrah Sulistiawan. Dan ada lagi yang terbaru, Ki Sambung Rasa. Di bawahnya ada nomor saya. Intinya nomornya hanya satu itu. Selebihnya saya tidak tanggung jawab atas penipuan-penipuan. Saya tidak menerima jasa uang gaib. Saya hanya membantu untuk membuka gerbang kekayaan sejati dengan cara saya yang sudah efektif, tapi maaf, tidak dengan cara instan. Tidak ada uang gaib, tidak ada dana gaib, itu bullshit semua, penipuan, hanya modus oknum, pesugihan. Ya, hati-hati, itu sindikat sedulur. Oke, semoga sehat semua. Kita bertemu di materi berikutnya. Doakan perjalanan saya lancar sedulur. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.